Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang raja pun mengizinkan Pangeran Tristan untuk menjemput Arini dan neneknya. Tetapi dengan satu syarat, Pangeran Tristan harus ditemani oleh beberapa pengawal. Karena sang raja dan ratu sangat mengkhawatirkan keadaan Pangeran Tristan jika dia pergi seorang diri. Mereka tak ingin lagi kejadian seperti sebelumnya terjadi pada Pangeran Tristan. "Baiklah anakku, jika menurutmu itulah yang terbaik, maka pergilah. Bawalah gadis itu kemari bersama dengan neneknya. Tetapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh pergi seorang diri. Beberapa pengawal akan menemanimu." Pangeran Tristan tersenyum mendengar perkataan ayahnya. "Terima kasih ayah, aku akan mendengarkan perkataan ayah." Setelah mengatakan itu, Pangeran Tristan melihat ibunya sambil tersenyum. Ibunya pun tampak bahagia melihat senyuman di wajah Pangeran Tristan. Ayah Pangeran Tristan menepuk bahu anaknya itu lalu berkata, "Baiklah anakku, persiapkan dirimu. Ayah akan menemui beberapa pengawal dan memerintahkan kepada mereka agar menemanimu menjemput gadis itu, agar mereka segera bersiap-siap." Pangeran Tristan kembali tersenyum bahagia. Dia nampak begitu bersemangat untuk menjemput Arini. Tanpa sengaja, Julia mendengarkan pembicaraan para pelayan tentang rencana Pangeran Tristan untuk menjemput Arini. Julia kemudian menghampiri para pelayan dan menanyakan keberadaan tentang apa yang mereka katakan. "Apa yang kalian katakan? Tristan akan pergi menjemput gadis yang menolongnya," kata Julia, membuat para pelayan terkejut. Ketika mereka sadar bahwa Julia saat itu berada di dekat mereka, para pelayan tertunduk karena takut. Namun Julia kembali mengulang pertanyaannya. "Ayo jawab pertanyaanku. Apakah itu benar bahwa Tristan akan pergi menjemput gadis yang telah menolongnya?" Para pelayan serentak mengangguk pelan, masih dalam keadaan menunduk. Wajah Julia terlihat marah. Jadi ini yang membuat Tristan berubah. Dia bersikap begitu dingin padaku karena gadis itu. Aku jadi penasaran, seperti apa gadis itu sampai mengalihkan dunia Tristan, kata Julia. Julia kemudian kembali melihat para pelayan yang masih tertunduk karena takut padanya. Setelah itu Julia meninggalkan mereka. Julia tampak begitu terburu-buru berjalan menuju ke kamar Tristan. Namun Julia terlihat kaget ketika melihat sang raja dan sang ratu yang baru saja keluar dari kamar Pangeran Tristan. "Kamu mau pergi kemana, Julia? Kamu terlihat sangat terburu-buru. Apakah semua baik-baik saja?" kata sang ratu. Julia terlihat gugup. Dia seperti mencari jawaban atas pertanyaan sang ratu. Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin jalan-jalan saja. Maksudku, aku ingin menemui Tristan," jawab Julia gugup. Sang ratu tersenyum lalu berkata, "Tristan ada di kamarnya, sayang. Kami baru saja berbicara dengannya." Julia mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, sang raja dan ratu meninggalkan Julia yang masih berdiri di depan kamar Pangeran Tristan. "Tristan," kata Julia ketika masuk ke dalam kamar Tristan. Tristan terlihat sedikit terkejut dengan kedatangan Julia.
Namun Tristan tidak menjawab perkataan Julia. Julia kembali berkata sambil berjalan menghampiri Pangeran Tristan. Tristan, apa yang dikatakan orang-orang itu tidak mungkin benar kan? Kamu tidak mungkin pergi menjemput gadis itu kan? Pangeran Tristan kembali terdiam, tak menjawab perkataan Julia. Julia tak putus asa, dia kembali mengulang perkataannya. Tristan, apakah benar kamu benar-benar akan pergi? Maksudku, kamu benar-benar akan pergi menjemput gadis itu? Kata Julia terlihat sedikit kesal. Pangeran Tristan kemudian tersenyum kepada Julia. Iya Julia, aku akan menjemputnya. Itu juga berkat izin ayah dan ibuku. Julia kemudian memegang tangan Pangeran Tristan dan menatapnya. Tapi kenapa Tristan? Kenapa kamu ingin menjemput gadis itu? Tristan melihat tangan Julia yang sedang menggenggam erat tangannya. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya Julia melepaskan genggaman tangannya pada tangan Pangeran Tristan. Aku hanya ingin membalas budi atas kebaikan mereka yang telah menolongku, Julia. Jika saja mereka tidak menolongku, pasti aku sudah tidak ada lagi di sini, dan kalian tidak akan pernah menemukan jasadku, jawab Pangeran Tristan. Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Tristan meninggalkan Julia di kamarnya seorang diri. Pangeran Tristan keluar untuk menemui para pengawal yang akan menemaninya besok menjemput Arini. Keesokan paginya, saat-saat yang telah ditunggu oleh Pangeran Tristan telah tiba. Dia dan para pengawal berpamitan kepada raja dan ratu. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun berbeda dengan Julia, dia tampak sedih. Karena sebenarnya dia tidak ingin Pangeran Tristan pergi menjemput Arini. Setelah berada di tengah-tengah perjalanan, Pangeran Tristan mengajak para pengawalnya untuk beristirahat. Mereka menikmati bekal mereka sambil melihat pemandangan yang ada di sekeliling mereka. Maaf Pangeran, apakah tempatnya masih jauh? Kata salah satu pengawal kepada Pangeran Tristan yang hendak berjalan menuju kudanya. Ya, lumayan. Kurang lebih hampir sama perjalanan dari istana ke sini. Apakah kalian sudah lelah? Jawab Pangeran Tristan. Para pengawal serentak berkata sambil tersenyum. Oh, tentu saja tidak Pangeran. Kami hanya bertanya. Mari Pangeran, kita lanjutkan perjalanan kita. Pangeran Tristan tersenyum lalu menunggangi kudanya. Beberapa jam kemudian Pangeran Tristan telah tiba di tempat Arini. Pangeran Tristan begitu bersemangat. Pangeran Tristan tersenyum melihat tempat-tempat yang pernah dia lalui. Namun senyum kebahagiaan Pangeran Tristan tiba-tiba menghilang saat melihat rumah Arini sudah rata dengan tanah. Arini? Kata Pangeran Tristan, lalu melompat dari kudanya dan segera berlari mendekati bekas puing-puing rumah Arini. Arini? Arini kamu di mana? Teriak Pangeran Tristan. Para pengawal mendekati Pangeran Tristan dan berkata, ada apa Pangeran?
Pangeran Tristan memperlihatkan puing-puing rumah Arini. Lihatlah puing-puing rumah ini. Ini adalah rumah Arini dan neneknya. Rumah tua ini sudah rata dengan tanah. Pasti telah terjadi sesuatu sehingga membuat rumah mereka hancur seperti ini. Lalu kemana Arini pergi? Aku yakin dia pasti masih ada di sekitar sini. Kita harus mencarinya. Ayo, bantu aku mencari mereka, kata Pangeran Tristan terlihat sedih. Baik pangeran, kata para pengawal. Tanpa mengatakan apapun, Pangeran Tristan lalu kembali menunggangi kudanya dan mencari Arini. Setelah mencari Arini dan neneknya di beberapa tempat, Pangeran Tristan dan para pengawalnya mendengar suara keributan yang tak jauh dari mereka.